Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada pagi hari ini di tanggal 9 Oktober 2024, saya membuat video ini jam 9 lebih 13 menit. Dan di video ini saya mempertanyakan, saya mengpublish tentang adanya janggal tindakan medis oleh dokter, DR-nya besar, titik, dokter kecil, titik, RM Tejo Ondono, SP titik THT di Siloam Hospital Yogyakarta. Jadi ini terkait dengan problematika yang telah dialami oleh anak saya. Saya adalah bapak dari pasien, bahwa pada tanggal pada tanggal 12 Juni 2024, anak saya diberikan advis oleh dokter RM Tejo Ondono untuk melakukan sebuah tindakan medis di kamar bedah, dan harus melakukannya itu dengan harus rawat inap. Jadi rawat inap telah dilakukan, buktinya komplit, lengkap sekali, buktinya sudah saya file semua. Dikarenakan pita suara anak saya itu mengalami sedikit problem untuk bicara tidak lantang, itu akhirnya kita tanggal 12 Juni 2024 itu mendaftar untuk rawat inap, untuk esok paginya dilakukan sebuah tindakan medis di kamar bedah di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Dan setelah kami melengkapi pembayaran, kemudian kita melengkapi administrasi untuk mondok, dan akhirnya proses tindakan medis yang dilakukan di kamar bedah itu berlangsung. Dan di sini ada invoice-nya adalah tiga lembar invoice, di mana rinciannya consultation and visit, laboratorium, drug, medical suppliers, medical equipment rental, procedure room rental, surgeons atau pembedahan, anestesi, dan secara total adalah senilai 10.532.900. Setelah selesai, dalam arti setelah selesai proses medis yang dilakukan, itu kami sebagai keluarga pasien pasti menanti hasilnya. Dan saya sudah berkali-kali menanyakan kepada Dokter Tejo bahwa bagaimana tentang hasil laboratorium ataupun hasil dari salah satunya endoskopi yang telah dilakukan. Dan kenyataannya bahwa saya itu berobat dimanapun,
baik saya sendiri maupun keluarga besar saya yang sedang berobat itu selalu mendapatkan yang namanya hasil endoskopi itu seperti ini. Dan pastilah ada keterangannya, dan ini ingat ada logonya rumah sakit yang terkait. Ada logonya rumah sakit yang terkait dan juga ada penanda tangan pembaca hasil. Yang aneh di sini sampai dengan tanggal hari ini 9 Oktober 2024, setiap kali saya tanya ke Dokter Tejo itu selalu hanya memberikan satu buah foto saja, satu buah foto, dan itu pun hanya dikirim menggunakan WhatsApp. Jadi ini sebuah kejanggalan yang setiap kali saya kejar, setiap kali saya minta, karena ini terkait dengan tidak tuntasnya pengobatan. Pengobatan itu sendiri sampai hari ini tidak tuntas, tidak membuahkan hasil. Dan tujuan saya untuk meminta hasil tadi tidak lain tidak bukan adalah untuk supaya saya bisa mencari advies dokter lain, dan ketika saya mencari advies dari dokter lain itu tidak mengulang dari awal lagi. Sehingga prosesnya lebih tertata. Nah, kemudian karena saya sudah tidak sabar lagi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Alasan yang tidak masuk akal sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan sekarang itu tidak ada yang signifikan. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu. Ketika saya pindah di rumah sakit lain di Jogja, itu dikasih rekaman. Bahkan tadi itu ada rekaman videonya. Ketika tindakan medis yang terhadap anak saya itu ada detailnya seperti ini. Tapi yang oleh Dokter Tejo ini yang kita bayarnya nggak murah ya. Kita bayarnya 10 juta lebih. Dan hasilnya hanya satu foto, dan foto itu pun dikirim melalui media WhatsApp. Artinya ini adalah tidak resmi yang dikeluarkan dari rumah sakit. Dan ini baru saya cari, tunggu sebentar. Kalaupun nanti supaya video ini tidak terlalu lama, saya akan tempel di akun Instagram osi_catatan_kehidupan bahwa saya juga sudah me-WA secara langsung kepada Pak dokternya untuk minta klarifikasi, tapi sampai dengan video ini saya publish, chat saya hanya di-read dan tidak ditanggapi. Saya ulangi, chat saya hanya di-read dan tidak ditanggapi. Dan ini adalah prosesi ketika anak saya mau masuk ke kamar bedah. Semuanya saya dokumentasi dengan lengkap. Ketika itu anak saya akan dimasukkan ke ruang bedah. Dan video yang dikasihkan ke saya itu cuma satu tok, dan ini tidak mutu sama sekali. Sangat-sangat tidak mutu sama sekali, karena videonya itu hanya begini. Kok video? Gambar. Bukan video, gambar. Dan itu dikirim melalui WhatsApp loh. Sekelas Rumah Sakit Siloam Yogyakarta
melakukan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter Tejo itu ini hanya begini nih, hanya begini nih yang dikirim di WhatsApp. Dan akhirnya karena saya sudah tidak bisa menahan sabar, pada tanggal 24 September 2024 saya mendatangi lagi ke dokter terkait di Siloam. Dan anehnya, saya katakan anehnya, bahwa dokter Tejo ini membuatkan hasil yang seharusnya seperti ini. Ada foto, ada analisa medisnya, ada kesimpulannya. Dia hanya menggunakan lembar kertas tanpa, saya ulangi lagi, tanpa kop surat dari Rumah Sakit Siloam, di mana dia mengatakan keluhan utamanya, historinya apa, kemudian pengobatannya yang telah dilakukan apa. 2 lembar saja. Jadi dia tujukan kepada Rumah Sakit Sarjito. Kami mengharapkan pasien identitas tersebut untuk ditangani. Historinya, keluhannya sudah plus minus 1 bulan, suara semakin menghilang. Kedua, RTS setelah menderi penyakit radang kerongkongan dan lambat laun suara serak dan lambat laun suara menghilang. Radangnya berjalan 1 bulan, kerongkongan agak nyeri. Minggu terakhir Juni dia diperiksa kami di Rumah Sakit Siloam, dan oleh kecurigaan infeksi karena faringoskopi warna faring merah padam, tonsil juga merah dengan permukaan penuh discharge, kami menyiapkan endoskopi derek. Laryskopi EDL kami berikan anti radang, anti prostatlin, anti liutrin, anti PAF, antibiotik sampai dengan 3 hari pra pemeriksaan EDL, keluh belum menderita. 3. Pemeriksaan EDL didapatkan hasil sewaktu pasien tertidur. Ternyata seluruh aportori laryngis termasuk apro dan tampak merah padam dan lendir. Dan kami swab untuk pemeriksaan kultur bakteri, jamur dan tes sensitivitas serta untuk pemeriksaan stifologi. Foto telah dikirim pada saudari Hesti. Foto ya, ingat foto, 1 foto aja. Dan pada saat tertidur refleksi posisi pita suara yang kiri dilaterilasasi, sedang posisi pita suara kanan paramedian. 4. 1 minggu setelah menjadi pemeriksaan bakteri, jamur dan sitologi, hasil kultur sensitif kuman menyebabkan streptokosil dan istilah kedokteran yang saya tidak paham bacanya gimana. Pengobatan kami tahap pertama, dikasih obat, beberapa obat ini saya juga tidak perlu bacakan. Hasilnya pengobatan radang sembuh, tapi kelumpuhan saraf menetap, tampak memang sudah bisa keluar suara tapi masih lemah saraf, dan ditandatangani oleh dokter Tejo. Di sini saya membuat video ini sebagai pelengkap sebelum saya maju untuk meminta keadilan, meminta hak sebagai seorang pasien. Kenapa Rumah Sakit sekelas Siloam hanya memberikan hasil 1 foto saja, dan itu pun lewat WhatsApp, dan tidak ada yang namanya pembacaan medis. Dan ini dibuatkan oleh dokter Tejo ini juga tidak pakai kop surat Siloam. Jadi kami sudah lengkapkan semua data.
Saya minta tolong kepada Dokter Tejo yang sudah saya WA. Saya WA beliau dengan kata-kata demikian. Saya WA Dokter Tejo dengan kata-kata demikian. Dan sampai hari ini video ini saya buat tidak dibalas, hanya di-read. Selamat pagi dokter, kami atas nama keluarga pasien Marcella merasa janggal dengan tindakan medis yang dilakukan Rumah Sakit Siloam, yang dimana janggal tidak ada hasil yang tindakan yang signifikan. Semua nota dan detail biaya sudah kami siapkan untuk meminta kejelasan kepada direksi Rumah Sakit Siloam. Mohon kerjasamanya dan terima kasih. Itu saya kirim tanggal 26 September 2024 dan sampai hari ini 9 Oktober 2024 tidak ada satu penjelasan atau kerjasama yang baik yang menanggapi kasus yang janggal. Saya katakan kasus yang janggal karena setiap kali di rumah sakit kita pasti mendapatkan hasil yang ada logonya, ada pembacaan medisnya, ada kesimpulan, dan ini tidak ada. Dan kami membayar di Siloam itu, ingat baik-baik, kami membayar di Siloam itu tidak murah ya. Kami menghabiskan uang lebih dari 10 juta. 10 juta 532.900. Sehingga sudah menjadi hak kami untuk meminta hasil yang lebih detail dan tidak seperti ecek-ecek. Kalau kita tuh berobatnya di klinik atau mungkin di rumah kesehatan, bukan rumah sakit seperti Siloam gitu, mungkin Anda bolehlah mengirim saya dengan hanya satu foto yang lewat WhatsApp. Dan ini sama sekali tidak signifikan dan ini benar-benar ada kejanggalan karena yang hanya diberikan kepada saya hanyalah hasil labnya saja, Siloam loh. Kalau hasil lab aja ada Siloamnya, kenapa hasil sekelas endoskopi hanya sebatas foto? Sedangkan di rumah sakit lain yang sudah kami tempuh itu pun detail dengan pasien yang sama. Semoga video ini bisa menjadi awal mula, dan video ini akan saya kirimkan linknya ke Dokter Tejo dan pendaftaran telemedicine Rumah Sakit Siloam untuk ditindaklanjuti. Dan jika sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 kami tidak mendapatkan jawaban yang optimal, maka kasus ini akan saya bawa dalam sebuah ranah jalur hukum. Kami bukan pencemaran nama baik. Kami membuat video ini karena segala upaya yang telah kami coba untuk mendapatkan klarifikasi dicuekin, dikacangin, sehingga akhirnya saya buat video YouTube ini. Saya tujukan tidak lain tidak bukan agar supaya kita bisa menyelesaikan kasus ini secara musyawarah mufakat. Dan jika kasus itu sudah tercapai musyawarah mufakat, saya pun akan membuat lagi video untuk mengklarifikasi sudah selesainya urusan saya dengan Dokter Tejo yang mengambil tindakan medis di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Dan saya tunggu untuk kerjasamanya sampai dengan 31 Oktober 2024. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.